di channel Areska. Kali ini Areska akan membahas seputar trigonometri. Nah, video ini tentang trigonometri akan Areska bagi menjadi beberapa segmen ya. Yang pertama tentu pengantar. Buat kalian yang pengen banget belajar dan nguasain trigonometri, tentu harus ngerti basicnya itu seperti apa. Dasar-dasarnya bagaimana. Nah, untuk itu kalian harus simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Mudah-mudahan ini memperkuat pondasimu tentang trigonometri. Oke, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih buat kalian yang mampir di channel ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan semua harapanmu sampai awal tahun H+36 ya, H+36 ini tercapai. Dan jangan lupa untuk bahagia, oke? Baik, langsung aja ya. Nah, ngomong-ngomong tentang trigonometri, tentu tidak terlepas dari segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah, dari kata dasarnya aja ya, ada tri itu berarti 3. Kemudian metri berarti untuk mengukur. Nah, trigonometri itu cabang dari matematika yang mempelajari relasi antara sisi-sisi dari segitiga tadi dengan sudut-sudutnya. Nah, hari ini kita akan belajar basicnya. Basic dari trigonometri itu segitiga siku-siku. Oke, kita gambar dulu ya segitiga siku-sikunya. Ini segitiga siku-sikunya. Oke. Kalian terbiasa tidak ya segitiga siku-siku yang begini? Oke, ganti deh. Nah, ini segitiga siku-siku. Untuk menandakan bahwa dia segitiga siku-siku atau bukan, untuk memperjelas kita beri tanda lambang seperti ini ya. Menunjukkan bahwa dia siku-siku. Nah, ini dimana segitiga siku-siku itu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi yang saling tegak lurus ya. Anggap ini sisi A. Oke, ketebalan. Anggap ini sisi A. Kemudian ini sisi B. Dan ini sisi C. Nah, 2 sisi yang saling tegak lurus itu sisi A dan sisi B. Sedangkan sisi C, di mana sisi ini berhadapan dengan sudut 90 derajat, ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Oke, ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa ya. Bahasa Inggris kita Indonesiakan. Lebih langsung aja bahasa Indonesia ya. Ini adalah sisi miring. Nah, kamu harus benar-benar benar-benar punya feeling atau punya sense bahwa gimana pun posisi segitiga siku-siku ini, yang namanya sisi miring itu adalah sisi yang di depan 90 derajat gitu. Jadi jangan kayak galau saat kalian mendapatkan misalkan sisi segitiga siku-siku bentuknya kayak gini nih. Nah, saat kalian menemukan segitiga siku-siku yang seperti ini, misalkan ini ada sisi X, Y, dan Z. Nah, coba tebak, mana yang namanya sisi miring? Betul sekali. Sisi miringnya adalah sisi Y ya. Dimana sisi Y ini di depan sudut 90 derajat. Jadi, buat kalian yang menjawab sisi miringnya adalah Z, itu keliru. Oke. Ingat, sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut 90 derajat. Nah, materi trigonometri ini kita akan membandingkan sudut-sudutnya terhadap sisi-sisi yang ada. Sudut pada segitiga itu kan ada 3 ya banyaknya ya. 1, ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Salah satunya adalah 90 derajat. Nah,
dua sudut yang lainnya itu berarti nilainya tidak 90 derajat. Dimana kalau kita jumlahkan sudut-sudutnya ini sama dengan 180. Nah, jadi besar sudut yang 1 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 itu sama dengan 180. Besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 ini sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, baik, kita lanjut ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa pada segitiga siku-siku ini memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Nah, yang pertama sudutnya adalah 90 derajat dan yang sudut 2 lainnya tentu bukan 90 derajat toh. Kita misalkan, kita andaikan di sini adalah sudut alfa. Misalkan di sini sudut alfa. Kemudian sebelah sisi yang ini misalkan sudut beta. Kita pertama-tama akan memandang dari sudut alfa. Jadi kita akan melihat sisi-sisi ini dari sudut pandang sudut alfa. Oke. Biar kalian nggak bingung, maka sudut betanya aku hapus dulu. Nah, sudah ya. Sekarang kita akan melihat sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini berdasarkan sudut pandang sudut alfa. Dari sudut alfa ini, kalau kalian lihat sisi yang ini, sisi apa ya? Oke, ini aku beri nama ABC dulu deh. Segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Nah, oke, sekarang kita akan memandang masing-masing sisi segitiga siku-siku ini dari sudut pandang sudut alfa. Oke, nah, kalau kita lihat dari sudut alfa, nih anggap ini mata kita ya, sudut alfa itu, maka sisi AC namanya sisi depan. Terus, sisi AB ini namanya sisi samping. Nah, sisi BC namanya sisi miring. Untuk selanjutnya, mempermudah pengucapan, maka sisi depan cukup disingkat dengan D. Samping cukup ditulis dengan sa. Miring cukup ditulis dengan mi. Gitu. Nah, sekarang kalian bisa bikin perbandingan dari sisi-sisinya ini. Silahkan bebas mau bikin perbandingannya kayak apa. Oke ya. Kakak kasih contoh. Perbandingan yang pertama yang bisa kita buat adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Oke, kalian bisa sebutin apa lagi? Iya, sisi samping dibagi sisi miring, gitu kan? Terus apa lagi? Iya benar, sisi depan dibagi sisi samping, gitu. Terus apa lagi? Ayo, bisa tebak? Kan banyaknya ada 3 ya, berarti kalian bisa membuat perbandingan berapa? Banyak gitu. Ini kan ada demi gitu. Oh iya, ini kan boleh dibalik ya. Oh, ini sisi miring dibagi sisi depan. Dan ini sisi miring dibagi sisi samping. Sedangkan yang ini sisi samping dibagi sisi depan. Nah, dalam trigonometri, perbandingan sisi depan dan sisi miring ini ada namanya, yaitu namanya sin alfa. Sedangkan kalau perbandingan sisi samping dibagi sisi miring, namanya adalah cos alfa. Kalau sisi depan dibagi sisi samping, namanya tangen alfa. Nah, kalau mide ini kan kebalikannya dari sin. Kebalikannya dari sin namanya kosekan alfa. Kemudian kebalikannya dari cos ini adalah sekan alfa. Nah, yang terakhir kebalikan dari tangen adalah cot alfa. Nah, ada 6 perbandingan dari 3 sisi yang diketahui. Ya kan? Nah, ini kalian punya banyak cara untuk menghafalkan ini.
Boleh menggunakan lagu, boleh menggunakan puisi, bebas. Buat kalian yang bisa meng-create ini menjadi lagu, silakan di-share di kolom komen. Ya kan? Atau buat kalian yang punya puisi, bagaimana cara menghafalkan perbandingan ini dengan mudah, silakan tuliskan di kolom komen. Kalau kakak nggak punya cara yang mudah karena sudah di luar sudah hafal ya, karena sudah belajar dari dulu gitu. Tapi zaman dulu kalau kakak ngafalinya gimana ya? Saat-saat kakak belajar awal-awal belajar trigonometri, cara menghafalkan sudut ini gimana ya? Ya kayak sin demi kos sami tan desa gitu. Jadi cuma kayak dilaguin tapi jelek. Jadi kalian kalau punya yang lebih keren sih oke. Itu yang pertama. Jadi kayak sin demi kos sami tan desa gitu. Jadi udah ke mindset, sudah ketanam di memori kalau sin demi kos sami tan desa gitu. Walaupun pertama-tama juga rada susah. Sin demi gitu. Nah, perbandingannya tinggal kayak ngelihatnya di huruf. Ini kan sin hurufnya S ya. Kebalikannya pasti hurufnya C. Gitu. Kalau kos kan depannya hurufnya C ya, kebalikannya adalah sekan. Jadi kayak kadang kan kita kebalikannya dari sin apa ya namanya, sekan atau kosekan ya gitu. Jadi waktu itu sih kakak ngafalinya pokoknya kalau kebalikannya dari sin itu adalah hurufnya yang C dan nggak mungkin kot. Soalnya kalau kot itu kayak kebalikan dari tangan, itu kan hurufnya kayak penyebutannya hampir sama ya, tangen kot gitu. Nah ini kayak saling berkebalikan. Nah jadi kakak bayanginnya kalau sin depan hurufnya S berarti kebalikannya C, kosekan gitu. Nah buat kalian yang punya cara yang lebih keren, silahkan tuliskan di kolom komen. Ini kurang lebih dari pengantar trigonometri. Pokoknya intinya kalau kalian mendapatkan perbandingan trigonometri, selalu jangan lupa pakai segitiga siku-siku, bukan yang lain. Oke? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu berlatih dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.